makin menipis. Iya, teman-teman finance lagi audit Pak. Audit ya? Iya. Yang komponen sedikit sih kan di dunia kan Yang pertama boleh belajar buat kita ya. Iya, ini jadi Halo. Iki yang gawe penumpukannya siapa? Ngabang. Oh. Gawean. Gawean kayak. Oh iya. Sabtu ana kegiatan. Iya. Sabtu ana kegiatan Mudono Merah. Sabtu loh ana kegiatan Mudono Merah. Saya tetap ya. Tadi dia zaman fasilitas satu sudah mudah nonton. Terus itu ini kan flat track, yang dunia agro ini, itu sampai panjang ya, sampai minggu, itu rencana minggu bumi baru ditanam. Nanti ini gak paham, akhirnya ini trailer yang teko, karena kan nanti belok kan. Ya. Mesin, itu minggu ini rencana tak cukup. Ya, jadi sampai Senin isu, sampai Senin kan, sampai Senin isu ya, ya, gitu. Kamu tulis ya, ngomong dia, itu tak kolot. Terus. Mas jam berapa juga Mas? Ada kerjaan lain? Mas Ismail, Mas Dosan, tak ini kan ada Manisnya sama Mbak Ana. Sebelumnya ada. oh iya, kan jadinya sih. Oh, Kamu nggak masuk jadinya. Itu. Anaknya Revan, boleh, Mbak Bina. Ya, salah kerja. Yang lain sih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Itu meskipun hanya bisa teman-teman, harapannya nanti juga bisa memberikan wawasan kepada teman-teman orang hadir terkait dengan sisa materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat penyampaian materi saya serahkan pada Pak.
Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Insyaallah. Ya. Apa-apa ya. Makanya kemarin itu alhamdulillah ya hari Kamis itu lengkap ya. Belum, Pak. Iya. Makanya alhamdulillah kemarin itu kita majukan kan materi yang utamanya di hari Kamis itu. Iya, iya. Iya, kemarin. Kan ini kan sebenarnya yang kedua ini materi wawasan. Jadi yang hari kedua ini kayak gini ya, metode pembayaran ekspor impor ini kan tidak semua orang ngurusin ini ya. Iya. Iya. Kayak wawasan enggak lah. Kayak tadi belum urusan ekspor impor apa namanya kayak pabean berikat segala macam kan ya wawasan. Jadi walaupun nggak semua orang nggak menyarin ya nggak apa-apa. Yang penting yang kemarin itu lebih teknis ke agrofarmnya. Baik, ini kita membahas masalah metode pembayaran ekspor impor. Jadi ini sebenarnya orang keuangan malah. Orang keuangan lagi ada kerjaan kan. Oke, baik. Di pembayaran di ekspor impor otomatis ada urusan bayar membayar. Kalau agrofarm sudah melakukan ekspor berarti agrofarm melakukan shipment dan nanti akhirnya akan dibayar oleh pihak pembeli. Tapi kalau misalnya agrofarm melakukan impor mau nggak mau agrofarm yang akan membayar pihak yang mengirimkan barang kan seperti itu. Otomatis ada beberapa metode yang sering digunakan oleh pihak eksportir maupun importir menggunakan pembayarannya. Mari kita bahas bersama. Yang berikutnya adalah Sudah. Jadi yang pertama adalah metode yang menentukan alokasi resiko. Jadi gini, sebelum melangkah ke metode pembayaran, makanya kita harus tahu di pembayaran itu adalah urusannya dengan resiko. Resiko itu faktor penentunya adalah reputasi buyer. Kalau misalnya agrofarm sebagai seller, terus nilai transaksi, semakin besar nilai transaksinya otomatis semakin resikonya semakin tinggi. Country risk, jadi kalau misalnya beberapa negara dunia ketiga yang mempunyai problem di masalah keamanan biasanya juga resikonya lebih tinggi. Dan bargaining position. Nah, bargaining position ini yang seperti kemarin kita sampaikan, percuma kita ngomong importer dan sebagainya kalau misalnya barangnya kita butuhkan misalnya gitu ya. Sehingga apapun yang diminta oleh pihak pembeli ya kita harus mau ikutin karena kita butuh barangnya. Nah, atau misalnya kita pada saat kita melakukan ekspor, kita ngomongin importer sebagainya, ternyata ya kita butuh pembeli tersebut gitu ya. Makanya tadi saya sarankan ke Mas Denny lebih baik dimodifikasi aja. Kita seakan-akan mengalah, tapi sebenarnya kita sudah masukkan biaya tersebut di harganya daripada kita duel argumen ya. Akhirnya mereka nggak jadi beli ke kita seperti itu. Kalau masalah country risk ini pernah kita alami ketika ada shipment ke Sri Lanka. Jadi Sri Lanka itu ternyata Kolombo khususnya itu oleh bank-bank di Indonesia itu dimasukkan ke termasuk negara yang high risk. Jadi ketika kita transfer itu mereka seperti menanyakan ke saya, resikonya seperti ini loh Pak. Artinya resikonya nanti Bapak barangnya nggak kebayar dan sebagainya loh. Enggak ada apa-apa, saya sudah kenal sama bayarnya. Jadi pihak bank itu menyampaikan untuk menggunakan LC aja, jangan cash payment. Seperti itu. Oleh karena itu,
instrumen yang dianjurkan oleh pihak bank biasanya menggunakan letter of credit atau LC, di mana LC ini sangat aman ya, karena sudah diatur oleh UJP 600. UJP itu nanti kita bahas yang terakhir, itu semacam kayak regulasi seperti hanya Incoterm. Incoterm juga ada regulasinya yang kemarin 2020 itu. Ini istilahnya kalau di LC namanya UJP 600. Terus resiko lebih terkendali dibanding metode non bank. Nah, seperti itu. Bisa di UJP 600 mumpung kita bahas UJP 600. Apa sih yang disampaikan di UJP 600 itu? Menurut ChatGPT, saya juga nggak hafal ya aturan-aturannya UJP 600. UJP 600 atau Uniform Custom Practice for Document Credit adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur tata cara penerbitan dan pelaksanaan LC. Jadi istilahnya tata cara pelaksanaan dan aplikasinya di bank-bank tersebut yang dibahas itu di regulasinya namanya UJP 600. Ini aturan ini diterbitkan oleh ICC, seperti halnya kemarin ICC A, ICC B, ICC C ya, masalah insurance itu menggantikan UJP yang 500 yang sebelumnya sudah ada. Jadi UJP 600 ini dibuat untuk menyeragamkan praktik perbankan internasional, terus mengurangi sengketa dan memberikan kepastian hukum. Bawah. Terus. Ruang lingkup pengaturan, prinsip dasar LC. Jadi prinsip dasar LC itu adalah LC itu transaksi berbasis dokumen, bukan barang. Jadi yang diatur oleh LC itu adalah dokumennya, bukan barangnya. Artinya apa? Pihak bank itu tidak bisa disalahkan atas tidak sesuainya kualitas barang yang di-LC-kan. Nah, jadi barangnya selama dokumennya itu sesuai dengan yang ditetapkan di LC, maka duitnya bisa cair. Tanpa melihat misalnya kalau di bagian kimia harus COA-nya itu misalnya harus berapa persen atau berapa persen. Bank tidak mempedulikan itu. Yang penting yang diminta di LC dokumennya seperti apa, pihak pihak shipper memberikan dokumen-dokumen tersebut, maka LC-nya akan bisa dicairkan. Intinya seperti itu. Nah, bank hanya memeriksa dokumen, bukan mendistribusi barang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pihak bank tidak bisa diklaim kalau misalnya barangnya nggak sesuai. Nah, seperti itu ya. Terus complying presentation, dokumen harus sesuai dengan syarat LC, konsisten satu sama lain, diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya dokumen yang diserahkan pihak pihak shipper sudah sesuai yang disyaratkan di LC, maka sudah bisa dicairkan. Terus konsisten satu sama lain, maksudnya gini, selain dokumen selain dokumen BL misalnya, pasti di LC itu akan diminta packing list invoice, pasti juga diminta COO. Dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh LC itu semua harus sama seragam. Misal, kalau shippernya di BLA, maka di packing list invoice juga A semua. Juga misalnya di COO juga A semua. Oleh karena itu kadang terjadi kalau misalnya ini mumpung ya, di agrofarm sering terjadi memakai orang ketiga atau trading sebagai penjual, pihak sellernya agrofarm. Otomatis COO-nya pasti pihak pabrik, tapi di packing list invoice pasti tradingnya pihak shippernya, ya kan? Begitu juga dengan BL.
BL ini seharusnya adalah pihak pabrik, tapi sering-seringnya sekarang di switch BL, Ya. sehingga BL-nya menjadi pihak trading. Nah, kenapa saya bilang gitu? Nggak mungkin ada COO atas namanya pabrik, tapi BL-nya itu atas nama trading. Nggak mungkin, karena COO bikinnya menggunakan BL. Berarti pasti ada BL sebelumnya yang dimatikan, ya kan? Terus di switch BL menjadi BL kedua. Nah, oh ya, switch BL paham semuanya? Gini, switch BL itu adalah proses penggantian BL. Ketika ada pabrikan manufaktur ya, terus ada trading yang menjembatani transaksi, ini buyer. Ketika ada manufaktur, ada trading, ada buyer. Trading seringnya itu ingin buyer nggak ngerti manufakturnya karena takut di bypass, Ya. ya kan? Tapi buyer kan pasti minta COO, minta dokumen-dokumen lain dan sebagainya. Nah, sebelum minta COO ya salah satu caranya trading ini menghilangkan dokumennya manufaktur adalah switch BL. Jadi di BL pertama yang jadi shipper adalah manufaktur. Yang jadi consignee adalah trading. Notify same as consignee, ya kan? Itu di BL yang pertama. Setelah ini sudah diambil BL-nya, trading ingin menghilangkan ini. Sebenarnya trading bukan ingin menghilangkan ini, tapi trading ingin menghilangkan buyer dari manufaktur sebenarnya. Karena apa? Kalau waktu bikin COO, otomatis buyer pasti tahu manufakturnya, walaupun sudah dipakai switch BL. Tapi manufaktur nggak ketahuan buyernya siapa, karena trading pada waktu bikin BL tidak ada real buyer. Di packing list invoice juga tidak ada real buyer, ya kan? Nah, setelah dapat BL yang asli, si trading ini datang ke pelayaran. Kalau misalnya tradingnya sama-sama di Cina, ya udah dia datang ke agen yang menerbitkan BL langsung. Misalnya sama-sama waktunya. Atau misalnya di Malaysia, tradingnya ini di Malaysia seperti WK Group, dia akan datang ke Evergreen Malaysia. Saya punya BL, tolong di switch BL menjadi shippernya adalah si trading, konsignee-nya si buyer. Ini boleh, notify-nya same as consignee. Boleh. Syaratnya BL yang pertama yang original serahkan ke pihak pelayaran untuk di surrender. Setelah itu akan diterbitkan BL kedua dengan spek yang diinginkan. Bayar biaya-biayanya, udah. Otomatis manufaktur nggak ketahuan bayarnya. Tapi bayar pasti ketahuan manufaktur mendapat COO. Karena si COO, ya, trading nggak bisa bikin COO. Yang bikin COO harus manufaktur. Real yang memproduksi barang. Itu syaratnya untuk bikin COO. Oleh karena itu, buyer bisa ketahuan manufaktur, tapi manufaktur nggak bisa ketahuan buyer. Artinya apa? Artinya dia takut yang di Cina ini langsung direct harga di buyernya, ya kan?
Dia takut real manufaktur ini direct ke bayarnya. Tapi dia nggak takut bayar direct ke manufaktur. Kenapa? Karena banyak manufaktur itu yang istilahnya apa ya, nggak percaya kalau misalnya di Indonesia itu ada orang dari Indonesia tiba-tiba kontak mau beli, itu nggak percaya, nggak gampang percaya. Tapi kalau misalnya si manufaktur tahu kemampuan belinya bayar ini dari apa, dari dokumen, kalau misalnya ini nggak pakai switch BL, ya kan akhirnya tahu kemampuan bayar ini belinya sekian, langsung direct aja. Tapi kalau ini membuktikan saya bisa loh, saya punya uang, kan belum tentu ini percaya. Gitu. Makanya yang ingin dihilangkan adalah bayarnya sebenarnya, bukan manufaktur. Itu tujuannya switch BL. Paham ya? Ya, silakan. Dari ketika sudah switch BL, artinya kan timbul BL yang kedua, ya. Nah itu bisa dilihat nggak Pak Adi? Mati secara kasat mata gitu, ini apakah pernah dilakukan switch atau enggak, itu bisa. Ada cirinya nggak Pak Adi? Bisa. Dari mana? Kelihatan apa tidaknya dari COO ya tadi. Oke. COO-nya kan beda antara di COO itu siapa sipernya, dengan BL-nya beda. Nah, itu pasti. Kalau misalnya nggak ada COO, bisa dilihat. Kalau misalnya di bawah biasanya di BL itu ada print di mana. Oke. Itu sinkron tidak sama lokasinya. Iya. Iya. Kalau printnya di Malaysia kan nggak mungkin. Ya. Kafenya di Cina. Sama itu tadi kan katakanlah tadi kan udah di switch PL ya, pakai PL yang berdua. Tapi kan kita juga dapat COO nih misal. Ya. COO itu kan ada atas namanya si manufakturnya kan. Ya. Nah itu untuk proses rilisnya gimana Pak? Sejauh ini kan yang kita lakukan kita nambahin on behalf tuh. Jadi gini, ini ada aturan barusan tadi tak terima. Kalau dulu itu yang penting ada centang di bawahnya. Ya, yang terparkir. Ya, terparkir invoice dicentang. Terus ada on behalf-nya. Ya. Sekarang itu diminta real, manufakturnya harus manufaktur real di situ. Itu jadi switch BL diusahakan tidak digunakan. Itu. Karena di CISA yang berikutnya ini, CISA yang updatean yang terbaru ini, itu upload untuk dokumen itu dilakukan sebelum submit. Sehingga kalau misalnya ada dokumen penyerta setelahnya, itu bisa jadi tidak akan diabaikan. Nah biasanya uploadan centang ini dan posisi terbaru BL itu biasanya agak terakhir kan datangnya. Biasanya malah kadang belum dicentang, iya kan? Nah seperti itu. Kalau belum dicentang itu memang karena apa? Sejak pertama start awal manufakturnya kan nggak tahu mau di-switch kan, makanya nggak dicentang sama manufaktur. Jadi ya apa ya? Kalau misalnya memungkinkan, tradernya bilang aja kalau misalnya ini sekarang sudah tidak bisa lagi menggunakan semacam switch BL, jadi harus pakai BL yang langsung, yang real manufaktur siapa. Jadi yang penting itu adalah packing list invoice-nya, ya packing list invoice-nya itu sesuai namanya trading, ya kan? BL-nya sesuai namanya manufaktur, tapi COO-nya centang pakai third party invoice. Tapi keterangan si tradingnya di BL tetap ada Pak? Pakai BL itu nggak ada? Nggak perlu. Purely cuma manufaktur aja berarti? Iya, nggak perlu. Yang menyatakan adalah di third party invoice. Ya, okay. Jadi nggak masalah, manufakturnya real shipper aja disampaikan, terus bayarnya ya real buyer sampaikan, atau bisa jadi tradingnya ditaruh di notify party.
Oh ya, di Jadi kan shipper Oh ya, ini nggak usah switch BL, ya. tapi shippernya langsung real manufaktur ya. Ya, terus consignee. Konsaininya real consignee, Ah. ya kan, buyer. Notify-nya ini trading. Packing list invoice dari trading. Ya. Ya, nggak usah pakai ini. Terus di shipper dan consignee-nya di packing list invoice ya antara ini sama trading kan? Ya. Antara ini sama trading kan? Packing list invoice, Oh iya. ya kan? Terus di COO dicentang third party invoice. Wes, itu lebih simple dan nggak perlu on behalf. Karena ini sudah menyatakan ini berarti on behalf-nya trading. Jadi sebenarnya kalau di dunia pelayaran yang berhak merilis kargo sebenarnya adalah notified party, bukan konsignee. Kalau misalnya beda antara konsignee dan notified. Merilis apa tadi Pak? Kargo, Pemerilis. shipment itu dirilis, DO-nya ya, DO-nya dirilis. Itu kalau ada beda gini, si pelayaran akan memilih yang merilis, yang berhak merilis DO-nya adalah trading, bukan si buyer. Kenapa? Karena notified party itu adalah pemilik barang di tujuan yang belakang, yang di POD. Sedangkan ini adalah pemilik barang di POL, sedangkan ini adalah yang beli barang. Ya. Kalau hanya sekarang di PIB kan ada penjual dan pemilik dan penjual. Ya. Nah, pemilik itu berarti yang manufaktur, penjual adalah si trading. Ya. Nah, itu. Seperti itu. Jadi nggak perlu ada on behalf tapi ininya siapa konsignee, malah bingung nih. Banyak kan gitu kan. Ya. Ininya trading, ininya konsignee, ininya siapa konsignee, tapi on behalf, malah bingung nih. Jadi yang pagu itu malah ininya real manufaktur, ini konsignee real konsignee, ini adalah yang di tengah-tengahnya, yang melakukan jual beli, yang mengkontrol jual beli. Kenapa kok kayak gini? Ini masalahnya shipper dan konsignee ini hubungannya dengan izin ekspor dan izin impornya. Seperti halnya di COO. Yang COO real kan nggak mungkin tradingnya, pasti real yang manufaktur. Begitu juga dengan izin di ekspornya sini. Misalnya aja si agro ini jualan ke orang lain, misalnya, tetap aja kan yang konsignee-nya harus agro. Karena apa? Konsignee yang punya izin ekspor kan, izin impor kan si agro. Misalnya. Jadi yang shipper dan konsignee adalah yang masing-masing memiliki izin ekspor dan izin impor. Sedangkan ini notified party ini adalah yang ngurusi masalah transaksi pembeliannya. Cuman ya tadi itu ya, orangnya pasti kepingin nutupi buyer, nutupi manufaktur. Takut kita cheating, takut kita langsung direct. Karena ini sepertinya yang salah satu dari Cina tadi yang pakai FOB sama saya kemarin. Ya. Saatnya itu kelihatannya tuh ini pakai form E, jadi ada pihak keterlibatan dan pihak ketiga. Iya. Dan cuman Tapi form E-nya kan otomatis manufakturnya kan? iya, maksudnya berarti nanti pakai yang terbaru kan, karena dia kebanyakan baru kan tadi. Jadi kemarin berarti nanti PR-nya kayak gitu kan? Iya, betul. Jadi BL-nya kalau waktu posisinya draft, Anda harus lihat shippernya siapa. BL-nya harus sama dengan COO kalau bisa. Bilangin aja di sini seperti itu. Posisimu di kayak misalnya pakai trading ya. Posisimu di sini, di notified. Ya, karena biasanya tuh si form E itu draftnya itu nggak diberikan bareng sama BL. Iya. Jadi saya kan nggak tahu ini tuh barang pabriknya atau enggak. Cuma kan kita kan dari awal kan selalu minta Ya. COA sama MSD itu kan Ya. kita tahu ya kan siapa yang menerbitkan gitu. Jadi mungkin nanti acuannya walaupun form E-nya kita belum tahu ya dari Karena form E itu terbit atau ngedraftnya setelah BL selesai. Iya. Masalahnya di sana.
kalau memungkinkan bikin minta aja semua draftnya. Sebenarnya si OO juga bisa di draft kan. Iya, ya, kayak minta oke semua selalu dikirim draft dulu sih. Ya. Jadi gitu ya. Tadi. Ya siap. Ya, Mas. Bentar, Mas. Mau tanya Pak, ini tadi kan mohon maaf Pak ya, saya terlambat Apa, Pak? review tentang punyanya Break Trading karena ditunggu ini. Nah, salah satu yang ada di dalam kontraknya itu gini Pak, dia memang si Break Trading itu menanggung, kan ini kita CI ya, kita Oh ini ekspor. impor ya. itu konteks impor Pak. Oke. Jadi mereka tuh ini sih harga CIF dan mereka menanggungkan semua resiko ya ketika pengiriman dari SPB-nya itu di kita gitu. Jadi ketika pengiriman dari kapal terus dan sampai seterusnya di dompetnya Padahal CIF. ada CIF dan sebagainya. Nah, terus kan saya penasaran Pak, saya cari di ChatGPT juga. Saya minta ChatGPT itu untuk berlandasan di apa namanya income terms yang 2020 itu Pak. 20 ya. Kok ternyata di ChatGPT itu menyatakan perpindahan resiko itu memang berpindahnya itu ketika barang sudah di atas kapal yang masih port of loading. Ya kok kayak gitu Pak ternyata. Gitu, padahal CIF kan. Iya, nah ternyata di ChatGPT itu kayak gitu kan. Makanya maksudnya dan di apa namanya di sales kontraknya si Break Trading itu dia memang stepnya paling atas itu malah menyatakan berdasarkan income terms 2020 dia menyampaikan seperti itu. Makanya kok dia sudah menyantumkan itu tapi kok semua beban dibebankan ke kita. Tapi setelah saya ulik lagi tuh kok semua beban ternyata betul di kita ya Pak, kecuali nanti yang apa yang istilahnya kemarin Pak yang ketika barang itu ketika loading terus kemudian ada keterlambatan sebelum sampai benar-benar diterima kapal itu memang jadi tanggung jawabnya pembeli karena kan kalau yang dari sisi bea cukainya kan mereka seneng ya Pak ya karena makin lama sewanya makin banyak dan sebagainya. Tapi kalau di konteks ini kalau di income terms 2020 itu katanya ketika sebelum naik kapal itu memang jadi tanggung jawab full si apa namanya si penjual. Udah tanya ke ChatGPT enggak? Gimana? Sebutkan klausul CIF di income term 2020. Ya udah. Terus Di gimana? dan ini Pak keluarannya itu mana ya? Terus bedanya enggak FOB? Gak ada Pak. Bedanya dengan FOB itu ternyata hanya pembayarannya aja. Jadi selama ini dia kan bilang kalau Anda mau saya bisa kutipkan pasal A5 B5 CIF versi Amerika seperti itu kan. Ya boleh kutipkan lengkapannya. Siap berikut kutipan resmi teks income statement terus bagaimana terbitkan ini bahasa Inggrisnya sebenarnya penjual menanggung sebuah risiko kehilangan atau kerusakan barang sampai barang diserahkan dengan cara ditempatkan di atas kapal di pelabuhan muat. Itu gitu Pak ternyata kalau CIF. Nah terus di sini kan saya tanya terkait resiko ini gimana dengan FOB terms gitu. Dia bilang FOB dan CIF itu sama persis soal titik perpindahan resikonya. Berarti kan sama-sama di atas kapal ketika load. Yang menanggung resiko ada pihak pelayarannya mungkin. Nah, ketika dibayarkan asuransinya, iya. Jadi nanti istilahnya gini Pak, ketika itu nanti bermasalah dengan pengirimannya, nah nanti yang bukan berhak ya, yang bertanggung jawab untuk mengklaim asuransinya itu ternyata kita ke pihak kapal, pembeli. Jadi bukan ke mereka, jadi mereka udah bodoh amat tuh Pak. Itu kalau di sini ya Pak ya. Saya nggak ngerti. Berarti juga repot juga ya, karena ini kan di sini titik pindah risiko ketika FOB CF sama-sama on board vessel poolnya, di poolnya bukan TOD-nya Pak. Siapa yang bayar fake-nya kalau FOB. Jadi cuma siapa yang bayar Pak? Iya Pak ternyata. Asuransinya itu FOB pembeli, CF penjual. Kalau yang di sini siapa yang bayar asuransi ini FOB pembeli, CF penjual. Nah itu memang di situ. Kalau yang Mas Denny kemarin itu salah kaprah berarti kan. Sudah FOB kita yang nanggung sebagai pembeli itu salah kaprah. Nah, kalau ini ternyata saya baru tahu tuh ini sih Pak, ternyata semua resiko itu berpindah dari Berarti sebenarnya gini ya. Sebenarnya FOB dan CIF itu cuma membahas masalah siapa yang bayar dok. Iya, tapi resikonya itu tetap berdasarkan berarti resiko tetap di pembeli. Bukan di pembeli, di kapal. Tapi siapa yang yang komplain si penjual, pembeli ya. Si pembelinya Pak.
Jadi kalau misalnya kita Tapi melakukan gini, masuk- pada prakteknya ya, pada prakteknya, Nah, kalau CIF atau prepaid, otomatis si kapal kapalnya kan hormatnya atau yang bayar. yang anu kan yang bayar. Iya. Yang punya booking konfirmasi segala macam kan yang bayar. Iya. Sedangkan yang pembeli kan mau nyampaikan sesuatu pasti disuruh tanya ke yang beli. Iya sih, iya. Nanti kalau ya Aplikasinya gimana? nah ya itu ya. Maksudnya ya mau nggak mau mungkin ya Ya. kalau memang realisasinya seperti itu bisa jadi kita juga harus mau nggak mau narik si penjualnya untuk nanti bantuin aku lah lebih ke Karena gini, kapalnya. Bisa jadi kayak gitu juga. seperti halnya kayak kemarin kasusnya Mas Bayu ada delay kapal. Kita tanya yang Argentina itu aja ya waktu itu ya. Itu disuruh tanya shippernya. Ke shippernya, Ya, iya. karena yang di sini itu adalah waktu itu kan CIF ya. Iya, jangan. Oke. Artinya ketika kita tanya aja, sekedar tanya aja, itu mereka nggak mau jawab. Sekedar tanya aja. Itu ya. Heeh. Repot ya. Karena apa? Dia bilang, Pak ini prepaid. Kan CIF kan sama dengan prepaid ya. Iya. Ini kan prepaid Pak. Bapak tanya aja ke penjualnya sana. Karena salesnya yang dijaminkan itu kan pakai yang ini. Salesnya Iya. yang bertanggung dijamin adalah yang di POL. Karena ini adalah shipment prepaid. Nah iya. Gimana ya? Mesti Ya kan gini, Terus jadi gimana kan itu? juga mungkin ya bisa keliru juga kan. ya. Yang Mungkin jelas kalau secara seperti dasarnya, itu. iya kalau secara dasar maksudnya hukumnya mungkin memang seperti itu. Iya, Nah, betul. ada di lapangan ini kadang ya itu ya. Semua orang nggak ngerti. Karena Kayak gitu. pada dasarnya siapa yang booking di pelayaran itu, ya itu yang pegang kontrol. Iya betul. Seperti halnya kayak kita FOB atau collect shipment di import, itu kita bisa kontrol lokal charge-nya yang di sini bagaimana. Terus kita bisa tahu dikabari di sana sudah staffing, di sini nanti nyampe kapan dan sebagainya itu karena kita yang kontrol. Iya betul. Terus misalnya ada rusak barang macam juga yang bertanggung jawab adalah salesnya pelayaran yang di sini karena kita yang booking. Iya. Makanya di prakteknya itu kalau misalnya kita yang akan komplain Susah. ya pasti itu di pingpong. Yang beli di sana Pak. Kalau kemarin kita tuh sempat dibolak-balik apa ya mas? Kemarin kan kita nggak salah protes ke Argentina. Terus Argentina suruh hubungi kapal untuk ganti ya, untuk Iya, ganti ke pokoknya- PL-nya atau gimana mas? Kemarin kok sempat ya dibolak-balik gitu ya? Iya, lebih ke suruh informasikan ke pihak si ini. Si yang itu masalah revisi, Revisi BR, ya. revisi BR. Si Argentina itu bilang dan memang benar kalau posisinya itu sudah ETA atau melebihi Singapura, Iya. manifest sudah diupload ke Indonesia. Iya. Oleh karena itu yang bisa merubah adalah Indonesia. Oke. Itu benar. Iya. Itu koreksi ya, koreksi Oh. manifest loh ya. Iya, iya, Hubungannya iya. dengan apa? Penjualan. Tapi kalau masalah kayak tadi nanya di list barang macam aja kita harus nanyanya di sana di situ. Iya. Gimana? Ya itulah. Bisa kayak ini. Jadi seperti itu. Pasangan. Gini bang. Jadi memang intinya gini pak ya, secara aturan tertulis memang bisa jadi betul Bisa jadi itu. seperti itu. Tapi secara realita di lapangan tuh mereka akan tunduk pada siapa yang bayar. Siapa yang bayar? Betul. Karena ya tadi itu ya. Ya yang bayar yang kuasa. Dan Iya. bookingan itu start dari tempat dia terima bookingan. Bookingan karena start. Bookingan, nomor booking. Istilahnya arsip ya. Arsip bookingnya itu akan di start di mana di POL atau BOD di mana bookingan itu diberikan. Jadi misalnya bukan di barangnya yang di mana diberikan ya, tapi bookingnya diberikan. Jadi walaupun ini impor, Iya. jadi dari Peru ke Surabaya misalnya, walaupun ini impor dari Peru ke Surabaya, logikanya kan berarti start bookingnya kan dari Peru, Iya. logikanya. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang booking, saya datang ke Yangmin, Pak saya punya bookingan 20 kontainer kali 20, minta harganya. Yangmin akan oke, tunggu. Terus habis itu kita kirim SI, sebenarnya sudah clear ya, kita kirim SI ke Yangmin sini. Segala macam kondisi collect Surabaya. Bookingan kita submit, grade. Nah, bookingan itu di grade di mana? Di POD. Oh, iya. Itu. Walaupun startnya dari sana ke sini ya. Kan ibaratnya kayak sama di sini. Di sini kan ada marketing Jakarta, ada di HO sini, ada di Sumatera. Walaupun
dari Kediri, Ponorogo ke Sumatera misalnya ngirimnya. Tapi kalau yang jualan pihak di Jakarta atau pihak di Sumatera, bookingannya ada di mana? Iya, Di sana kan? Seperti itu. Jadi arsip itu akan ada di mana dia terima bookingan. Ya. Nanti hubungannya itu dengan kontrol gitu terhadap Kontrolnya itu. dengan shipment itu. Otomatis misalnya ada apa-apa, yang bisa komplain kan yang di sini, karena Iya. salesnya yang di sini kan. Walaupun barangnya dari Ponorogo misalnya. Berarti kan gini Pak ya, intinya ketika si IF dan FOB itu akhirnya kalau berdasarkan aturan resikonya sama saja ketika ada yang penting sekalian FOB saja. Sekalian FOB aja, lebih clear kan. Nah iya. Sama-sama resikonya di kita ya misalnya. Iya. Sama-sama resiko di kita, ya wes bookingnya ada di kita aja supaya apa? Kalau misalnya ada apa-apa, kita juga kontrolnya lebih gampang toh. Nggak perlu lempar-lemparan. Nanti kita komplain di sini, Pak ini bookingannya dari sana Pak. Kita ke sana, Pak yang booking bukan Bapak, tapi shippernya Bapak. Kita ngomong punya Bapak, loh Bapak langsung aja. Akhirnya kayak gitu. Iya. Makanya aku ngomong sebisa mungkin baik itu import atau ekspor, kalau bisa bookingnya dari sini. Oke. Karena apa? Ya tadi ada apa-apa itu kita bisa kontrol, ya kontrol costing, ya kontrol risiko. Kalau FOB itu nanti kontainer yang ambil ke sana itu juga kita pakai yang Enggak, FOB tetap pihak shipper. yang ngirim. Tapi Jadi kontainernya juga Jadi ada gini, yang ngirim. jadi gini. Kalau FOB, misalnya FOB dari Cina ke Surabaya, kita create di sini, booking segala macam. Kita akan menyampaikan ke pelayaran, tolong sampaikan ke agenmu di sana, ada bookingan siap diambil. Nanti yang sana aku menyampaikan ke pihak shippernya. Nomor bookingnya ini, kapan staffingmu? Biasanya komunikasi dulu, barang kapan siap. Oh, pada waktu ini, oke. Kita buatkan bookingan dia, kapannya ini. Kirim basic apa bookingannya confirm, nanti dikirim ke pihak shippernya. Nanti tinggal shippernya ngirim ke MKL-nya. MKL apa? MKL itu kayak yang ngurusi kapal, ngurusi truk. Oh iya. Truknya, MKL-nya. Itu dari pihaknya agent atau shipper? Shipper. Dari shipper. Sama seperti kayak Mas Denny. Dalam hal ini kan yang FOB kan bayarnya Mas Denny. Mas Denny bayarnya sana itu kontak sama agennya yang di Malaysia. Ya. Agen Malaysia kontak yang di Surabaya, namanya Kepek. Akan ada shipment. Coba hubungono Agrofarm. Nah, si AKP-nya kan menghubungi kapan barangmu siap. Oh hari ini dikasih schedule. Oke ini bisa nggak? Bisa. Ya wes. Bikin SI. Gitu bikin SI, jegret, dikasih DO. Jegret nang Pak Denny. Pak Denny menghubungi aku. Pak Adi ada staffingan. Jegret. Oke Pak Denny. Lah aku kan otomatis dalam rangka nganterin kontainernya Agro, jemput di barangnya di Ponorogo, balik lagi ke terminal. Nah, itu kan proses FOB kan sampai situ, terminal. Nah, itu costing aku nagihnya di Mas Denny. Si kosa ini bebas, nggak ada biaya sama sekali kan? Biayanya start dari pelabuhan, freight sampai sana. Sama kayak sampean impor juga gitu, sampean menghubungi pelayaran, misalnya Mas pakai Yamin, oke Yamin aku ada, nanti misalnya tak bantu, oke email-emailan, clear, ya wes harganya deal, terus gak usah ngurus staffing, yang ngurus staffing itu nanti akhirnya Yamin dengan si sana, shippernya. Komunikasi, kesiapan barang, masalah kapal, sampai titik temu clear, deal, biasanya mereka lapor pakai kapal ini, oke, nah, nanti dibikinkan SI, minta SI dulu, SI dikasih baru ke DO dikasih ke shippernya akan untuk ngambil dari factory-nya untuk masuk ke kontainer. Ya. Oh ya, jadi pada wae Mas, makanya ya iso bah ibu impor, bah ibu ekspor, ya sebisa mungkin ya, ngomong sebisa mungkin. Itu mending kita yang atur, soalnya sama aja, resikonya di kita semua kan itu. Iya, betul.
Indonesia Iya Pak. nggak jadi itu apa namanya tadi? Udah. Audit sudah. Ini tadi closing ini sih cuma. Tapi belum, nanti ada closing lagi. Ini masih tadi makan siang bersama. Jadi gini, tadi bahas sebentar masalah LC. Iya Pak. Ya. Jadi LC itu ada namanya UCP 600, di mana UCP 600 itu adalah aturan-aturan yang memagari LC itu dijalankan. Di aturan internasionalnya itu namanya UCP 600. Nah, klausulnya UCP 600 itu adalah yang pertama, LC adalah, prinsip dasarnya LC adalah LC itu berbasis dokumen, bukan barang. Artinya apa? Bank tidak bisa disalahkan atas kualitas barang, atas kurangnya barang, atas misalnya barangnya rusak dan sebagainya, tidak bisa disalahkan. Selama dokumennya clear dan cocok dengan permintaan di LC, ya udah, duit akan cair. Makanya kalau misalnya sebagai importer, ya sebagai importer itu sebenarnya LC kan berarti eksporter ya. Importer kan ya katanya. LC itu kan berarti misalnya pembeli kan, ya misalnya importer ya, importer kan, misalnya mau import kan kita bikin LC ya kan ya. Nah, kalau misalnya LC-nya itu sudah dibikin dengan aturan segala macam dan bank sana itu ternyata ngerilis LC itu duitnya cair. Terus ternyata duduk di sini dibuka barangnya kok separuh dok misalnya kita nggak bisa komunikasi sama bang kok mau rilis, nah banyak bilang lah kok ya berarti jeruk gitu, seperti itu intinya. Jadi LC itu adalah berbasis dokumen, bukan barang. Artinya bank hanya meriksa dokumen, bukan kondisi fisik barang. Yang berikutnya adalah complying presentation, artinya apa? Dokumen itu yang disampaikan harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh LC. Packing list, invoice, COO itu kalau bisa semua yang diminta sama Mas Bayu dan kawan-kawan itu harus dicantumkan di LC. Supaya apa? Supaya yang di sana harus nurut dengan dokumen yang diminta LC itu. Nah, Mas Bayu ada lali, ada sampai, iya lali katakan namanya LC. Nah, itu gak bisa, LKD jalan. Nah, terus konsisten satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya dokumen-dokumen yang disampaikan tadi itu kalau namanya A ya A semua. Misalnya shippernya, konsennya B ya B semua. Makanya tadi Mas Bayu, ketika ada LC, tapi ternyata dia pakai shipper konsen yang berbeda tadi kan tadi ini kita bahas itu ya. Nah, dia harus pakai model yang kayak gini. Harus pakai model kayak gini. Artinya yang menghilang tradingnya ini otomatis yang terima barang. Gitu. Terus diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini hubungannya dengan expired date-nya LC ya. Biasanya hubungannya itu adalah sebelum buka LC itu kita harus tahu kemampuan produksinya barang itu. Jangan sampai kemampuan produksinya barangnya 2 bulan kita bukanya LC sebulan, ya percuma, pasti akan expired. Nah, jika dokumen tidak sesuai atau diskrepansi, bank berhak menolak pembayaran. Tapi pada kenyataannya biasanya ada kesalahan-kesalahan sedikit masih bisa, tapi dapat duit ada jasnya ya. Biasanya kalau diskrepansi kan ada jasnya kan di bank dengan tetap diterima, tapi ada jasnya yang mahal biasanya kan di pihak sananya, di pihak shippernya. Oke, ini standar pemeriksaan dokumen adalah 5 hari. Bank memiliki waktu maksimal 5 hari perbankan untuk memeriksa dokumen. Jenis pembayaran dalam LC ada site atau dibayar segera, essence, difference payment dibagi kemudian, acceptance, dan negotiation.
Ini nggak paham. Jangan paham. Yang acceptance sama negotiation. Yang acceptance yang Ya. belum. Oh belum. Kalau negotiation sudah. Apa negotiation? Kita kan belajar bersama. Nggak harus dong. Ayo, apa? Negotiation. Ya negosiasi Pak. Negotiasi. Aku tadi itu, iya, tadi mana ya acceptance sama negotiation? Jadi ya kita biarkan aja yang nggak ngerti. Tapi biasanya kalau LC yang digunakan di agro itu yang mana? Set kayaknya Pak. Soalnya saya belum Set ya? waktu saya masuk di sini belum pernah pegang LC. Oh iya. Kalau Aku pernah ngerti sih. yang Set. set ya? Set ya? Iya, sih. Artinya dibayar full ya? Nggak dicicil 2 kali atau berapa kali gitu kan? Oh iya, yang korek ibu mintanya itu Pak. Ya. LC Excite itu. Set ya? Iya. Beras itu. Terus kemudian itu modelnya mungkin ya tempo, mungkin yang difference payment itu tempo gitu. Itu tempo. Apa lagi? Nah, ini kan kita belajar prinsip penting dalam ICP 600 independent principle. LC terpisah dari kontrak jual beli, artinya sengketa kualitas barang tidak membatalkan kewajiban membayar selama dokumen sesuai. Jadi kalau misalnya selama dokumennya sudah terpenuhi Iya. bisa dicairkan. Nggak bisa berhentikan banknya, artinya nggak bisa tiba-tiba misalnya ini, iya jangan dibayar nggak bisa. Terus strict compliance, dokumen harus sesuai secara ketat dengan persyaratan LC. Oke. Makanya kadang titik koma itu kan diminta sesuai persis. Kalau ekspor kena LC, waduh, ruwet. Kalau ekspor kena LC, ada LC-nya. Itu BL packing list invoice itu, kalau packing list invoice kan gampang ya, kita koreksi kan kita mungkin sendiri. Kalau BL itu kurang titik, kurang koma, sampai ternyata udah confirm oke, balik BL-nya dicetak, kita ke bank, oh Pak ini nggak ada komanya. Gitu. Padahal yang kadang-kadang malah cuma gini, tapi harus itu tadi harus sesuai secara ketat. Irrevocable credit secara default semua LC berdasarkan ICP 600 bersifat irrevocable, tidak dapat dibatalkan sepihak. Kalau dapat dibatalkan sepihak ya berarti ya nggak aman lagi kan misalnya kayak gitu. Ayo, naik lagi. Mengapa UCP 600 penting bagi perusahaan dalam konteks korporasi ekspor impor menjadi dasar legal drafting secara syarat pembayaran dalam proses kontrak? Terus mengurangi resiko non-payment, jadi resiko yang nggak terbayarkan itu
Dan ketiga, memberikan kepastian prosedural bagi tim finance dan trade finance. Keempat, menjadi referensi utama bank dalam menangani dispute. Kesimpulan, UJP 600 adalah standar internasional dan tanpa UJP 600 praktik LC akan berbeda-beda di tiap negara, menimbulkan resiko hukum dan finansial yang tinggi. Oke, next yang balik lagi yang mana tadi? Nah, ini. Jadi LC itu diatur oleh UJP 600. Di mana resiko lebih terkendali dibanding metode non-bank. Project proses letter of credit. Jadi pertama ada sales kontrak, terus kedua di-apply di bank pembuka, apply LC. Ya LC itu berapa? Pernah tahu? Nggak ada yang pernah? Belum pernah. Jadi, saya juga nggak pernah tahu karena nggak pernah bikin LC saya. Nggak ngurusi LC pernah. LC. Sepertinya LC itu berdasarkan nilainya juga ya, besar kecilnya ya. Iya, iya Pak. Iya. Seperti kita pinjam, kita Iya, bunga ada ya. dari Besarnya ya. Iya. Iya. Sebenarnya LC itu sebenarnya kan kredit ya. Iya. Kredit yang diberikan oleh kita tapi cairnya di sana. Betul Pak. Iya. Kita dapatnya barang. Iya, kita dapatnya barang. Oke, nomor 3, issuing bank, isu LC. Nomor 4, advising bank. Nah, ini yang maksudnya ini bank koresponden. Bank koresponden itu berlaku sebagai bank ketiga yang jadi wasitnya. Kalau pakai USD itu biasanya bank federal. Berarti otomatis sekarang pakai USD. Iya, USD. Ya. Terus statement dan dokumen. Nanti setelah kita isu bank, terus nanti bank ini akan menyampaikan ke bank koresponden. Ya. Terus habis itu bank koresponden akan menyampaikan ke si sipernya kan. Kalau ada LC yang diterbitkan berdasarkan permintaan consignee, otomatis kenapa kok harus ada istilahnya itu banknya siper itu harus ada hubungan dengan bank koresponden. Hubungannya di sini. Kalau misalnya nggak ada hubungan, dia komunikasinya juga nggak ada keagenannya seperti itu. Jadi bisa jadi negara yang misalnya kita mau beli itu misalnya di Peru, terus ada lagi kita di Indonesia. Lah bank korespondennya bisa jadi di Amerika, gitu. Karena ini pakai USD. Iya. Nah, yang di Bank Amerika itu harus punya cabang yang di Peru. Nah, bisa jadi yang di Peru ini kalau misalnya banknya sipernya itu nggak kenal, artinya nggak sesuai, koresponden itu bukan anggotanya keagenannya bank koresponden, si siper ini harus ngalah, harus buka akun di bank yang salah satu yang sudah punya hubungan koresponden dengan bank koresponden ini. Makanya kadang-kadang kita pernah dengar ya di siper, kita masih sebagai siper kita dapat permainan. Ternyata bank ini kita nggak punya banknya ini. Bank penerbitnya misalnya Mandiri, kita nggak punya Mandiri ya, mau nggak mau kita buka Mandiri. Nah, seperti itu. Oke, lanjut dulu. Oke, ini verification. Nah, setelah shipment dokumen akan diserahkan ke pihak bank. Setelah shipment dokumen diserahkan ke pihak bank, nah nanti akhirnya ada verifikasi dan sebagainya, maka akan cair saldonya, verifikasinya berhasil dan akan dibayarkan.
Defibrillator. Bukan. keterangan supaya Itu belum kayak gitu. agak masuk dari yang tidak karena barang katanya bahasa situ tapi dia minta bayar dulu. Jadi mekanisme dasar LC itu adalah yang pertama kontrak jual beli harus disepakati dulu. Jadi sebelum LC itu dibuat itu harus clear dulu masalah jual belinya. Ya. Jangan sampai jual belinya belum clear, LC sudah dibuat. Nanti akhirnya kalau misalnya ada apa-apa, akhirnya nanti ada koreksi lagi LC-nya. Ingat LC itu bersifat udah nggak bisa dirubah-rubah sepihak. Jadi mau nggak mau ya kalau sudah diterbitkan harus dijalankan. Oleh karena itu sebelum ke pihak keuangan yang mengajukan LC, pihak sales harus clear dulu. Terus yang kedua adalah importer mengajukan pembukaan LC ke issuing bank. Yang ketiga diteruskan ke advising bank dan eksportir. Ya. Ini jenis-jenis cara pembayaran di ekspor impor. Jadi selain pakai LC, ya, bisa pakai advance payment. Tapi ini sering dilakukan agro ya, advance payment. Bisa 100%, mungkin kalau 100% ya berarti kan lunasi depan ya. Kita dulu lah. Ya, biasanya 30%. Habis itu pada waktu dokumen sudah diserahkan itu dilunasi enggak kan ya? 70 ya? 70% ya. Baru nanti sebelum datang harus lunas gitu ya. Nah, ini paling gampang, tapi ya resikonya di apa namanya itu di kita ya, di importer ya kalau misalnya ada apa-apa. Makanya kalau bisa advance payment ini dilakukan kalau sudah kenal sekitar dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau sudah bayar barang belum ada, ya kita minimal 30%-nya kan kita susah untuk ngambil kalau ada problem. Pernah nggak terjadi 30% dibayar terus barangnya itu belum dikirim, harga naik? Nggak pernah. Jadi memang ketika kita udah terbit PO ditandatangani, payment DP itu yang mengikat sih Pak. Ya. Tapi yang mengikat itu ibaratnya kan mengikat yang diikat kan masing-masing orang tok ya. Artinya nggak ada pihak ketiga ya. Nggak ada. Kalau misalnya double atau misalnya gimana lagi ini barangnya sekarang mahal itu resiko itu nggak ada sesuatu yang misalnya kayak pengadilan internasional atau apa nggak ada. Ya nggak ada sebenarnya. Kita di PO itu cuma keterlibatan amit-amit ya, case buruknya itu ketika barang nggak sesuai on spec, terus jadi ada apa arbitration atau arbitration ya, ya pokoknya pengadilan dari pihak ketiga itu ketika barang nggak on spec aja sih.
Tapi sama pernah. pembayaran belum kami jenengan. Iya, iya. Iya. Itu saya pernah dihubungi oleh pengacara arbitrasi. Dia itu di Singapura, arbitrasinya itu di Indonesia itu yang paling dekat di Singapura. Biasanya pihak Singapura itu atau istilahnya lawyer arbitrasi itu akan menghubungi keagenan. Jadi gini, semua itu hubungannya dengan keagenan. Jadi kayak travel kan juga gitu. Travelnya di Ponorogo, misalnya mau ke Jogja, ya kontak sama agen Jogja. Ini aku ada orang mau ke Jogja, layanin ya, apa namanya, mobilnya dan sebagainya, kayak gitu kan. Ngaku-ngaku ini cabangku, padahal kan agen orang lain kan, seperti itu. Sama pengacara juga gitu, aplikasinya di Singapura, dia kontak di Jakarta. Oke itu, saya dikasih fact-nya waktu itu masih kan. Jadi ada barangnya India, kebetulan forwardingnya saya. Ada waktu zaman dulu itu kan masih jamak atau masih biasa pakai ekspor under apa namanya, pinjam bendera. Dulu sebelum perpajakan dan PWP ini tertib, ekspor itu banyak pakai under name atau pinjam bendera. Orang pabrik nggak punya nama, nggak punya bendera, pinjam pakai yang punya bendera. Untuk apa? Untuk menghilangkan pajak. Menghilangkan pajak. Supaya apa? Supaya penjualannya nggak terikat pajak, kayak gitu kan. Nah kebetulan undername yang dipakai itu yang ngurusi saya. Otomatis kan tahunya saya. Ketika ada problem, jadi dia itu ekspor ke Korea. Ternyata sebelum kejadian ekspor ke Korea itu dia pernah dibohongi sama yang beli terus dikirim barang diminta diskon. Kadang kan kayak gitu ya, barang sudah dikirim minta diskon. Nah problemnya kan kayak tadi belum 100% kan advance. Ketika minta diskon, kalau misalnya nggak diiyai, otomatis kan barang ini potensi nggak diambil. Nah, ngurusi barang balik ini kan juga duit semua. Akhirnya mau nggak mau ya udah tak diskon. Tapi orang yang diminta diskon ini dia dendam. Akhirnya dia nawari lagi sesuatu yang murah sekali, di PO lagi, dikirimlah barang, seakan-akan ngirim barang. Ternyata ketika dibuka sana, isinya itu palet. Isinya palet satu kontainer, bukan kayu. Akhirnya yang beli ini di Korea itu menghubungi arbitrase di Singapura. Arbitrasenya ini karena si pername-nya adalah pinjam nama saya, yang dihubungi adalah saya. Bla sebagainya itu. Akhirnya saya undang, saya suruh ke Surabaya. Saya tunjukkan mana PT-nya segala macam, orangnya mana, rumahnya mana, nanti kalian hubungan sendiri. Pas sampaikan kalau ini pinjam nama. Jadi arbitrase seperti itu. Berarti modelnya kayak semacam ya pengacara, nanti pengacaranya nanti kontak sama keanggotaannya di negara mana yang istilahnya dicari itu untuk ngurusin. Ya pasti ada duitnya kan otomatis. Oke lanjut ya. Advance. Keunggulan resiko kredit hampir nol bagi eksportir ya. Eksportirnya senang kan, ibaratnya buka kan. Kelemahan ya paling tinggi kelemahannya di importir. Relevan untuk transaksi awal atau custom product atau high risk country. Jadi kalau misalnya transaksi awal kamu nggak pernah jalan, ya udah dikasih model kayak ini. Supaya apa? Supaya ya nggak resiko untuk yang punya barang. Atau custom product, di mana produk ini kalau misalnya nggak kebeli, nggak keambil sama pihak si importer, barang ini susah untuk dijual kembali. Oke, ini tadi ya mekanisme dasar LC. Jadi selain advance pakai LC, nah ada lagi documentary collection. Jadi
selain LC ternyata bank itu bisa menjadi pihak yang perantara yang menjamin apa namanya itu dokumen ini diberikan setelah pembayaran. Jadi tanpa LC, tapi banknya itu tetap ngoreksi dokumen, kalau dokumennya clear dia akan dibayarkan. Gitu. Tapi nggak pakai kredit loh ya. Jadi dia modelnya apa itu istilahnya debit rekening. Debit rekening. Artinya ya kalau kredit kan ada bunga, ya kan, otomatis yang kita kredit dapatnya barang kan kayak gitu. Nah kalau yang model kayak gini, dokumen agent payment, artinya ya udah dokumen diberikan nanti setelah bayar. Jadi bayarnya harus cash. Bank sebagai perantara aja, otomatis ada harga atau biaya sebagai perantara tadi. Dokumen against acceptance. Nah ini bedanya kalau DP atau dokumen against payment bayar cash. Kalau dokumen against acceptance itu pakai wesel. Wesel itu semacam kayak surat hutang. Surat hutang. Resiko lebih tinggi dibanding LC ya, karena nggak ada yang mengikat. Nggak termasuk di USP 600 tadi. Open account, barang dikirim terlebih dahulu, pembayaran dilakukan sesuai tenor 30 hari atau 90 hari. Nah ini biasanya open account ini dilakukan oleh perusahaan antara induk perusahaan dan sister company-nya. Jadi masih di lingkungan internal. Consignment, pembayaran dilakukan setelah barang terjual ke end user. Nah, ini semacam kayak trading ya. Jadi ada shipper atau ada manufaktur yang beli trading ini dijual lagi ke orang lain. Pembayaran dilakukan kalau misalnya si trading ini sudah melakukan penjualan ke end usernya. Otomatis si eksportirnya ini kalau ada apa-apa dengan barangnya, otomatis barangnya kembali. Kalau nggak terjual dan sebagainya, barang itu kembali. Seperti kayak konsinyasi. Nah, konsinyasi. Nah ini perbandingan resiko-resikonya ya. Jadi kalau advance payment itu minimum bagi eksportir ya, resikonya paling kecil. Kalau LC itu resiko terkendali dan terstruktur. DP itu resikonya moderat, resikonya kredit meningkat kalau DA. Open account itu tinggi resikonya bagi eksportir, consignment resiko sangat tinggi bagi eksportir. Ini urutan-urutannya berdasarkan resiko. Ya, rekomendasi yang strategi yang direkomendasikan, transaksi awal bernilai besar sebaiknya digunakan LC. Ya, saya pikir ini sudah dilakukan, aku sudah melakukan ini lah. Sekarang sudah waktunya, tapi kebalik ya, aku sekarang malah pakai LC kan. Gitu. Karena sellernya Pak yang dinego, bukan minta LC Pak, nggak bisa dinego untuk apa namanya advance apa ya? Ya, mau ditempo itu nggak bisa. Jadi mereka minta depan. Nah, karena kemudian kita besar, terus kemudian itu secara cash flow nanti pengaruhnya juga besar, makanya kita mau coba diskusi lagi. Itu yang Turki itu. Gimana Pak? Yang Turki. Iya, yang Turki itu. Yang kerjakan berarti. Kalau memang barangnya adanya cuma di situ. Gitu. Betul Pak. Secara kualitas Pak yang bagus di situ. Karena suplainya langsung seperti itu kan BUMN-nya mereka ya, yang mau produksi. Itu kan ya barang tambang nih. Iya. Berarti aku lagi head to head sama lautan luas gitu. Oh iya. Iya. Saya masih ingat ya pertama kali borat atau borak aku lupa ya.
lautan luas itu ngimpor satu kontainer, satu kapal break bulk. Satu kapal break bulk. Si Borocemi ini bilang, Agro kan waktu itu dapat 1.000 ton kalau nggak salah. Nggak sampai ya. Pokoknya kecil sekali. Nah, yang itu 10.000 ton. Si kapal itu 10.000 ton kapal. Terus dibilangi, tak nonton ini ya, gitu. Tak nonton kapal ini. Tak nonton kapal ini. Akhirnya aku dikontak sama PBM-nya si lautan luas ini. Tadi ya, kayaknya aku dia, Pak ini barangnya kantongnya kecil sekali. Jadi satu aja Pak ya. Oh iya Pak, berarti jadi satu. Itu tahun berapa ya? Itu pertama kali dapat kuota itu. Aku ngomong sama Mas Doni, Mas tak nonton itu ya Pak. Soalnya ini PBM, jadi lain kalau kontainer kan kita koordinasinya sama terminal ya, ngambilnya kapan dan sebagainya itu sudah ada SOP-nya. Tapi kalau PBM itu harus ngikut ritmenya truk sama bongkar muatnya. Kalau waktu bongkar muat ini kita nggak ready truknya, itu kita kena charge dan sebagainya. Kita pun nggak tahu. Pokoknya kalau nggak salah 1% dari kapal itu nilainya, karbonnya. Ditanyain, kok bisa nyempil gini sama orangnya. Oh iya Pak, trial lah gitu. Gila, lautan luas semuanya. Sampai sekarang masih Pak? Apa? Lautan luas? Masih. Ironik. Lautan luas itu kan juga pupuk kan ya? Iya. Trading itu. Tapi dia tanya trading Pak? Trading kan? Iya. Bukan pabrik kan ya? Trading. Ini overstock. Ya ada produksinya, tapi itu cuma overstock aja Pak. Ya, overstock ya. Ya kayak si 8 arsa kemarin lah ya, maksudnya Ya. gitu ya. Pak Sobat satu sini. Enggak Indonesia, selesai. EKRD pun ada. Kalau ada PT lainnya Pak, lautan luas itu. Oh iya DKJ, betul. Oke. Lautan luas. Pak Hendi, Kenal. Pak Hendi. Ya kita ini apa ya? Borone mengangkat mau nggak ini juga. Tapi istilahnya lautan luasnya. sempat itu kan banyak yang tanya itu kok bisa nembus monopolinya mereka gitu. Siapa kita? Iya. Boroceminya lo kok mau melayani kita gitu. Dan kalau nggak salah itu kan langsung di Turki kalau nggak salah kan. Sedangkan lautan luas itu kontaknya sama yang di Singapura. Gitu. Mungkin sekarang jadi ke Hongkong gitu sekarang ya. Kan sekarang Hongkong ya sekarang. Si korek trading itu betul. Etim-etimnya. Tetap korek trading sebagai perusahaan distributornya. Distributornya. Ya, apa ya Pak? Kayak perusahaan swasta yang ditunjuk sama BUMN untuk. Kalau etim-etim itu? Nah itu BUMN-nya. Oh BUMN. Manufakturnya itu di situ. Kalau Borocemi? Borocemi distributornya, tradernya. Oh. Cuma Borocemi sudah diganti ke korek trading itu. Korek trading. Iya, jadi dulu Borocemi ya. Iya. betul. Jadi mau ke Borocemi mau ke korek trading kita belinya tetap ke Atimedia. Iya. Cuma lewatnya dua perusahaan itu. Sekarang sudah ke Boro dan korek trading. Korek tadi. Ya. Ya, itulah kali-kali monopoli. Soalnya memang duit ya, selisih harga pasar antara beli sama jauh-jauh ini. Cuma yang korek trading ini Pak, satutnya minta amat barangnya. Maksudnya kita itu disamakan sama supplier baru dia. Padahal mestinya secara historik kan kita sudah panjang Pak dengan Etimedan via Borocemi kan. Nah ini disamakan sama kita itu supplier barunya Etimedan gitu. Jadinya pembayaran dia minta full di awal. Padahal sebelumnya enggak ya? Enggak, Pak, sebelum kita 30-70 Iya. ke Borocemi itu. Nah itu. Iya. Ya makanya ya mungkin bagi korek trading kan kita baru memang kan. Iya, betul. Bagi korek trading iya. Tapi kalau bagi Etimedan harusnya Orangnya kan lain begini. iya betul. Beda orang berbeda. Kalau yang Borocemi itu seharusnya orang Indonesia dulu enak jadinya. Ya walaupun orangnya
temperamen parah sih. Tapi minimal enak lah. Yang ini bener-bener literally gulai orang Turki dan treatmentnya juga beda banget. Oke. Oke. Lanjut aja ini nih. Ini yang tadi sama sis. Oke. Jadi seperti itu. Semoga kalau misalnya ada shipment itu kita ketemu ke yang enggak seperti break trading ya. Amin. Akhirnya mau nggak mau kita posting di LC. Iya. Posting di LC. Balik ke masa lalu. Kembali ke barang-barang yang LC gitu. Ya apapun itu ya itu kan istilahnya itu dinamika. Selama dinamika itu bisa kita antisipasi, ya insya Allah kita bisa tetap maju. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, berarti nanti setelah asar kita langsung pretest. Pretest itu nanti sebagai acuan ke manajemen. Manajemen. Nanti kita pretest setelah asar aja. Ini kan sudah mendapatkan asar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah duit itu ya Kak. Dari dulu seperti itu ya. Gimana Pak? Dari dulu masalah duit itu mesti set-setan. Seni Pak. Seni. Tapi kalau sales kontrak tuh kalau saya pengalaman saya Pak ya, banyak baca sales kontrak tuh kan selalu si shipper ya, si sellernya yang buat. Yang buat. Pasti orientasinya itu mereka Pak. Itu pasti. Itu kadang agak alotnya kita negosiasi ke Gini Mas. seller itu pasti gitu. Gini. Padahal kalau kita sebagai shipper mesti orientasinya dibayar. Harusnya gitu, betul. Makanya yang perlu kita pikirkan itu apa kita ini mindset Indonesia yang kalah terus? Itu. Benar nggak? Kalah ini ya, benar. Ya kan? Atau karena kita kurang dikomunikasi. Akhirnya kalau ngeyel rodok angel bahasanya. Iya betul. Itu loh Mas. Bayangkan. Iya. Padahal kan kalau misalnya saya menangani beberapa customer ya di posisi shipper itu kalah terus. Gitu ya. Iya. Pasti shipper ya. Pasti shipper Kayak Mas Denny ini Iya. saya juga kalah posisi ini. Wes Loh. FOP orang. FOB Masih menang sama Mas. FOB ya. Dapat kapal sendirian. Coba terus Kan otomatis kalau dilihat kan problem di masalah penetapan waktu staffing aja kan Iya. udah problem. Bayangkan kalau pabrik itu full, kayak misalnya pabrik sekarang full ya, kita nggak saling staffing gara-gara kapalnya delay, kan problem Mas. Iya betul. Tuh, belum juga masalah duitnya mundur-mundur terus otomatis kan. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Kedua, udah kayak gitu dapat kontainer jelek. Kontainer jelek susah ngambilnya, misalnya kayak gitu. Tak suruh booking yang di layanan lain, katanya itu wis apa jarene di sana. Iya. Ya kan? Ya wis dituruti ae. Habis itu sudah staffing, kapalnya delay, kena tambah warga. Tambah penumpukan. Habis itu, misalnya di sana kena cas repair, ayo repairnya pasti ditagihkan ke kita. Ayo. Semangat gue. Logikanya mana? Kan kontainer dia yang milih, ada yang dia yang menyediakan. Ya. Padahal CMA itu ada banyak kontainer yang bagus, tapi kalau kita yang ngambil, kita mesti dikasih kontainer yang akhiran. Gitu ya. Betul. Bahkan sampai pernah kita nungguin kontainer itu di repair. Loh, gila sih kalau kita nungguin. Ya Allah, kayak gini kan. Padahal kontainer banyak Mas. Ya Yang bagus. Sedikit repairan. Dikasih yang repairan. Dan kita harus nunggu Pak. Kamu karena mana ya barang? Iya daerah. Iya deh. Kalau lewat. Iya masih kira repairan mana sih mendeki. Saya tak darah di sini. Wah, mas. Tak masih di sini. Iya. Aduh.
Aku mesti dikomplain sama truk. Pak, jebule suwi. Dilas dhisik. Padahal lho ono parane Pak. Iya, tapi kudu itu. Jadi ya makanya. Tapi posisi kita kalau beli barang gitu. Wah, Cuma nyaman. anut sama ya, Ada si ini Kayak bapaknya. butuh cash, segala macam. Apa lah, aku nggak ngerti. Makanya karena kalau aku kan di posisi Tinggal jasa menjalankan apa ya, saja ya. jasa promotif nggak paham. Karena kan mestinya yang lebih ngerti gitu kan. Di agro ini kan ada ekspor, ada impor. Gimana problemnya? Kok bisa gitu? Ya mungkin ya itu sih Pak, memang bargaining kita kan masih lemah ya Pak. Kalau saya sih, benar-benar akhirnya selalu kita butuh, baik kita mau beli itu kita jadi kayak paling butuh, kita jual juga butuh banget. Jadi akhirnya kayak biasanya serba salah juga salah. Padahal gini, dulu ada Mega Agro. Mega Agro itu padahal dia juga bersifat sebagai eksportir, dia juga bersifat sebagai trading juga kan? Iya betul. Nah, kenapa kok kita kalah dua-duanya sama dia? Ayo. Aku sangat bosan sama Mega Agro dulu itu. Iya. Ayo, Mega Agro kan juga gitu kan? Itu bayar Dulu Mega Agro itu Mbak, aku yang jalanin ekspornya, bukan Pak Asmudi. Bisa juga. Dulu itu tahun 2010. Awal-awalnya ekspornya agro itu kan Mega Agro, Mister siapa itu? Iya. Iya. Mampu Karolin. Ya kan memang baik sama ini ya, Pak Agus lah. Nah itu gitu, ketika kita ekspor ke dia, suruh milik kontainer ini apa, PDZ apa barang macam, oke, aku nurut aja kan gitu. Pilihan pada waktu kita impor, tak suruh ini loh, nggak mau, dia bener, terus. Padahal dia itu trading, itu makanya kita harus belajar. Oh, kok bisa ya trading itu loh padahal dia trading. Ibaratnya kita ini jadi cuma penjahit kan, dia yang nyuplai raw materialnya, karena jadi dia yang jual barang. Banyak juga terjadi di pabrik kayu dulu. Sekarang kan industri kayu agak turun. Dulu kayu itu juga gitu, banyak sound timber prosesor, jadi dia punya mesin cutting kayu itu, mesin untuk ngalusin kayu itu, dia nggak punya job-joban. Akhirnya banyak India itu datang ke sini. Dia juga berusuk-berusuk sampai ke Papua, India itu beli lok-loknya. Tahu sampai harga loknya di sana, sampai sini dia beli pelayarannya sampai sini. Terus habis itu dia nyari jadi sound timber yang sound timber. Pabrik-pabrik yang setengah mati itu dia dulunya ekspor, tapi karena nggak ada yang beli, akhirnya dia punya mesinnya tapi nggak jalan. Nah, dia ngomong tak sewanya ini mesin. Jadi dia udah nyewa per kapasitas produksi. Jadi kayunya didatangkan, di kapasitas produksikan, jadi barang dikirim ke India. Jadi dia akhirnya, padahal under name-nya punya PT yang tadi kalau situ, nah dia sih senang aja ya, daripada kolab ya kerjaan. Padahal kita bilang, kamu serame-rame apa, harganya mentok per kapasitas dapatnya berapa rupiah itu. Sedangkan naik turunnya harga barang di luar negeri nggak dapat kecepatan kan dia. Jadi dia sebagai penjahit yang bawa barang itu ya yang jual barang itu juga dilakukan sama Mega Agro. Raw materialnya yang bawa, habis itu setelah jadi dia yang jual. Kan sama kan penjahit. Pak Ade, Ya. yang mau saya tanyakan Pak, ada dua sih Pak. Yang pertama saya lebih ke penasaran sama yang ada. Yang penasaran tuh kan ini Pak, kita kan ada shipment yang dari Taiwan. Ya. Yang sekarang itu ya mungkin Pak Ade mungkin nggak tahu apa ya, cuman ada pergeseran supplier, cuman sama-sama barang dari Taiwan. Barangnya tuh proses yang dulunya tuh lewat Backcontinen, sekarang tuh lewat Backcontinen, dulu tuh lewat Greenmont. Ya. Nah, yang pembeda yang jadi beda sekarang itu gini Pak,
sekarang kan sistem paymentnya kan kita yang pakai fast contract itu kan kita kan ada DP, kemudian pelunasan setelah BL terbit kan. Nah yang saya tahu kan memang itu ya udah lumrah kita alamin lah. Artinya kan ketika BL itu terbit dan ada pembayaran yang lunas, itu kan jaminannya kan dari telexnya itu kan. Barang itu nggak bisa keluar dan nggak ada telexnya kalau kamu nggak bayar, artinya kan ada jaminan dari itu. Nah cuman dulu tuh saya pas waktu masuk agro ya Pak, jadi saya nggak tahu dulu tuh jadilannya seperti apa dari Grimon itu. Cuman paymentnya tuh gini Pak, 30% kita bayarkan di awal, 70%-nya 30 hari setelah bukan barang dari BL terbit. Kalau kita hitung katakanlah si penaja cuma 2 minggu, artinya kan barang itu tuh sudah bisa clear, sudah bisa keluar, padahal kita masih ada tanggung bayar. Dan itu kok bisa jadi tuh gimana ya Pak? Itu yang saya masih penasaran. Semua itu kan apa katanya yang punya barang, masih ya kamu gurung bayar, tiketnya barangnya kan ya apa? Maka nggak ada kesepakatan yang dibentuk dengan pihak Indonesia dari bea cukainya atau apa gitu itu nggak ada ya Pak. Kan kalau yang saya Peru itu kan dia kan ada indikasi itu yang ngancem itu, makanya kalau kamu tidak orang yang bayar sebelum jatuh tempo, hal ini bakal tak bawa ke kayak persidangan dunia gitu Pak. Ini sebenarnya ya semua itu kan hubungannya dengan bottom ya. Bottom itu sebenarnya bottom itu hubungannya dengan masalah ini ya, siapa yang bayar di masalah pelayanan. Tapi kalau di trade-nya itu semua dimasukkan di sales kontrak. Advance berapa persen kah, terus advance selisihnya itu nanti dibayar pas dokumen kah, terus nanti bayarnya itu lunas pas kapan nah karena PR itu kan di sales kontraknya kan 30 hari setelah kapal berangkat. Ya, masalah itu kan nggak bisa dianggap tempo karena shippingnya aja 3 bulan gitu. Tapi sama sudah salah di sales kontrak. Karena sama menyepakati dari ETD. Iya, dari PLISU sebenarnya. PLISU sama ATD sama kan. Artinya bah delay setahun pun, kamu harus wajib ATD udah harus bayar 30 setelahnya. Gitu. Makanya segini berarti kan segala sales kontrak. Nah, kalau misalnya sales kontraknya ngomong gini, misalnya advance misalnya 10% atau 20% atau 20%, terus berangkat dapat 70%, setelah berangkat ditambah 40%, itu tinggal 70%. 30%-nya itu dibayar pas waktu kapal sandar, misalnya kayak gitu ya, atau against release. Artinya apa? Delay kapanpun selama belum nyampe sama nggak perlu lunasi, ya kan? Misalnya delay mundur, kita tak lunasi dong, gurung tekan kok. Begitu kata tekan tak lunasi. Makanya apa katanya apa katanya sales kontrak? Poinnya kan lebih di gimana kita negosiasi. Iya, itu aja. betul. Poinnya win-win solution. Mereka juga harus dilindungi. Artinya ya mereka oke lah. Kalau memang yang normal, yang bagus ya, yang tadi itu 30% untuk advance ya, dokumen sudah ada. Berarti kan dokumen sudah ada, berarti kapal sudah berangkat. Total jadi 70%, ya kan? 30% sisanya kapal tekan. Harusnya 3 kali ya Pak harusnya. Yang bagus itu Juga kayaknya itu sekarang. Tapi itu kalau Pak D itu melihat nggak Pak, maksudnya pembayarannya importer di luar sana itu Pak D bisa lihat juga nggak Pak? kalau yang saya tangani ya, itu malah ada yang 30 hari setelah kapal datang. Bisa Pak, itu masih ada. Itu masalahnya antara yang di sini sama di sana itu antara HO sama kita ini api. Dulu beda agro itu kita pernah loh tempo. Iya tempo, dulu kan tempo 15 hari atau berapa hari dulu dia? Tempo 45 hari apa? 30 sih. 30 ya? Setelah artiku sih kondisi Grimon ya. 30 kan harusnya 30 hari, tapi kita malah bayarnya itu lebih dari 3 Iya. bulan pernah.
Kalau mega Oh, dulu aku pernah gini, minta bukti titik karena lagi di jalur merah atau jalur kuning gitu. Aku minta bukti titiknya mas, belum dibayar, belum dibayar. Dikasih PO, iya pak, PO-nya 30 hari setelah. Oh ya wes, tak tunjukkan ke ini orang P2 loh pak, ini loh pak belum bayar pak. Udah, mereka nggak bisa narik, nggak bisa ngejar. Saat itu kejadiannya gimana pak adanya? Dilunasin akhirnya atau? Enggak, ya kan sesuai Sales kontraknya kan. Kan ini kan ada jalur merah kan, artinya terus ya wes, artinya ya? nggak apa-apa, artinya nggak apa-apa tuh gini, nggak apa-apa itu kan artinya gini. Kita bisa buktikan Pihaknya Bea Cukai itu sebenarnya minta bukti dari kita kalau nilainya itu sesuai dengan apa yang kita ngomong kayak gitu ya. Kalau kita nggak bisa buktikan, ya wes apa dari Bea Cukai ya. Akhirnya Bea Cukai wes berarti ya karena nggak bisa membuktikan, akhirnya yang dianggap adalah yang di daftar database mereka. Jadi harga di mereka itu ada database. Iya. Barang ini harganya berapa? Barangnya berapa? Kalau dianggap ini masih lebih rendah punya kita, itu kan ada kemungkinan kan disuruh tambah bayar. Iya. Nah, kalau kita ada bukti transfer, kita bisa tunjukkan loh bukti transfernya loh pak, sekian loh ya, ya wes, tak kata TB. Kalau kita nggak bisa nunjukin pak ini belum transfer loh pak, karena memang sales kontraknya 30 hari, ya wes. Berarti kan kamu biasa bukti loh, karena kita nggak bayar kita. Ya gak terima, ya otomatis itu tadi dibayar dulu pakai deposit, ya kan? Oh, iya. Deposit dulu kita bayar, habis itu nanti nunggu kita transfer selesai, nanti waktu di pengadilan, nah itu loh buktinya. Kan itu ada mekanisme itu. Jadi P2 pun itu mutus, itu kita masih bisa sanggah, bisa kita ini mengadu ke pengadilan kalau itu nggak benar. Tapi ya otomatis kita harus bayar, tetap harus bayar dulu dengan deposit nanti supaya barang ini kak mencari mari urusan pengadilan kan. Iya, karena kan mikirnya kan juga ada kos yang terbuang pak, karena demores tadi sekarang. Iya betul, Iya. betul. Jadi ada mekanismenya pajak itu kita nggak terima dengan keputusan itu ada mekanismenya. Nah, mekanisme tadi itu ada dua cara kan, pakai billing itu langsung berangkat, tapi kemungkinan PPh kita PPN kita nggak bisa balik. Terus ada lagi satu sisi lagi deposit, tapi otomatis 3 hari kerja baru bisa rilis. Dan nilai gede ya ini deposit lah. Cuma masalahnya ya marketingnya yang disini. Sing tuku. Kita aja. Sama ini pak ya, ternyata freedom list itu saya baca tadi yang tadi loh pak kan nyambung ya di ChatGPT itu kan ketika itu CIF kan kalau di tadi itu semua resiko di kita ya pak ya statik apa. Terus saya tanya kok ketika CIF semua resiko di bank kita kok kita bisa dapat free demo rate seperti saya kan gitu pak. Berarti kan mereka sebenarnya masih menjamin itu bahkan ketika turun kapal, tapi ternyata free demo rate itu ternyata free demo rate itu gak ada urusannya dengan itu tuh hanya kayak marketingnya si kapal untuk biar dia dapat apa namanya dapat customer, dapat apa untuk narik customer gitu pak. Jadi sebenarnya itu tuh haknya si shipper, tapi kita juga sebagai buyer tuh mendapatkan hak atas free demo rates itu ternyata ya. Jadi gini, free demo rates itu tergantung pelayaran itu pada saat itu lagi kosong atau lagi penuh kontainernya. Kalau kontainernya evergreen misalnya, kita ngomong evergreen misalnya. Evergreen itu misalnya di Indonesia tuh lagi habis. Setiap ada shipment pasti eker-ekeran sama salesnya urusan kontainer misalnya. Itu pasti kita nggak dapat 14 hari. Bisa-bisa jadi 5 hari. Karena apa? Otomatis kontainernya sangat berharga bagi dia. Banyak yang ngantri untuk dapetin kontainernya. Nggak mungkin kita dikasih berleha-leha memakai kontainer itu seenak sendiri. Ada loh mas, yang kontainer itu sampai dijadikan gudang sementara mas. Loh ada. Loh bayangin, dapat 14 hari free time. Ya, kamu bayangkan aja ya. Dapat 14 hari free time. Kontainer itu dijobok, terus duduk nanam agro. Wes, tapi maknanya agro kan pribadi ada ya, terkait kan ya. Saya mau cerita-cerita pelabuhan lah. Dikrek, wes gak usah dibongkar.
Loh, mana mas? Dan kalau nggak diatur ya Pak, aku mau bagian. Kalau yang nego ke pelayaran untuk dapat freedom rate itu sipernya. Sipernya. Tergantung. Nah, siapa yang booking? Ya, tergantung yang booking lah ya. Iya. Oke. Semua itu tergantung siapa yang bayar, siapa yang booking. Sampai misalnya tekan kene kok tekan kolam rene sing booking sampean, sampean kudu nego kene. Iya. Jadi kalau kita CIF bener ya Pak, kita misalnya minta ke sipernya. Iya, mintain, ya. Maksudnya adalah nego nol yang sipermu karena aku lewat kelas itu. Ya, itu istilahnya makanya kemarin kan sudah tak sampaikan. Pokoknya agro minta siapapun pelayarannya harus 14 hari. Jadi jaga-jaga sih. Kita nggak pernah kok sampai 14 hari. Oh agro ya butuh barangnya. Butuh Pak. Iya. Kurang tepat aja kuit. Penting aja. Kecuali pas kebetulan pas lebaran, itu loh mas. Itu pas lebaran itu bisa mas kejadian. Oh apalagi ini pembatasan jalur Pak. Iya, batasan jalur jalur. Pak. Ininya Pak. Sudah itu. Ya bisa aja jalan tapi yang mel. Sama ini Pak Adi, terkait kan FOB ini kan hal yang pertama buat saya ya nantinya. Nah itu kira-kira awareness-nya atau apa ya kesiapannya nanti dari sisi agro seperti apa ya Pak? Kan kalau kita misal CIF kan kalau dari saya kan pastikannya nunggu draftnya, kemudian kita koreksi, kita confirm, terus kalaupun enggak kalau FOB nanti Pak. Ya, jadi harus yang perlu tak perhatikan atau yang nanti dari kita kan ini kan kita kan nanti kan Pak misalnya Pak Adi kan itu Ya. kesiapannya seperti apa Ini, aja dari sisi kita. Aku kemarin sudah ngomong sama si pelayarannya, cuma tak sampaikan ini sih tentang perlu kas kamu mana kan? Oh iya si buaya lah ngomongnya, ya. Tapi sudah tak sampaikan. Artinya yang penting itu mereka butuh ininya apa namanya kontak personnya yang di sana. Yang penting butuh itu. Jadi nanti secara mekanismenya itu ketika mereka sudah tahu kontak personnya di sana, mereka akan menyampaikan ke agennya yang di sana. Iki loh, kontak person iki hubungono nomor PO iki. Ada shipment yang akan siap untuk diambil. Nanti mereka akan kontak si kontak person itu. Tanya kapan barang siap? Nah, 40 hari lagi ya wes. Nanti 40 hari lagi terpulang menang ya. Artinya pada lali nih kan, tapi yang pasti yang gak lali kan yang punya barang kan, gitu kan. Nah, yang punya barang minimal sudah di info kalau nanti hubungannya ke sini, gitu kan. Nah, ketika mereka siap barangnya, mereka kan tanya masalah schedule, schedule-nya kapan, terus habis itu ngirimnya ke warehouse mana. Nah, setelah itu dia akan mengasihkan SI, bikin SI. Ketika SI dibuat, itu secara paralel kita akan diinfo juga SI sudah dapat Pak. Nah, setelah itu mereka akan ngirim draft juga. Kan SI juga ada hubungannya dengan si pername segala macam kan. Mereka akan bikin draft itu dikasihkan kita, nanti tak kasihkan sampai. Oke. Jadi tetap teknis dokumen itu nanti pertama kali lewatnya dari Pak Adi dulu Pak Adi. Iya. Baru nanti konfirmasi dari kita, kita lempar balik Pak Adi. Iya. Nanti tak kasih sampean, habis itu nanti sampean ngasih keliru apa enggak ya segala macam. Ya udah. Nanti kalau sudah clear sampai ke sana untuk cetak. Kalau misalnya sudah staffing, sudah clear, sudah berangkat dari laporan. Jadi nanti komunikasi kita itu ya yang jelas hubungannya udah cukup sama Pak Adi sama PIC-nya sana aja kan. Nanti akan ada seperti ini. Intinya pokoknya gini, supaya tidak kacau. Pihak sana itu jangan nggak tak kasih tahu agennya sana supaya apa? Supaya si persamaan nggak menghubungi dulu. Karena kalau misalnya si super itu menghubungi dulu, seakan-akan barang ini free hand, bukan nominasi. Gini, ada jenis barang itu ada dua, namanya free hand dan nominasi. Istilah di pelayaran itu namanya free hand sama nominasi. Free hand itu berarti salesnya itu akan dikontak oleh pihak siber. Ini berarti biasa. Kalau ini nominasi itu
salesnya dikontak oleh buyer. Ini konteksnya konteks import ya, konteksnya konteks import ya. Nah, ini namanya nominasi keuangan. Jadi setiap nominasi itu kayak seperti punyanya Mas Denny itu nominasi. Kayak Sigmund sampai ini namanya nominasi. Artinya yang pegang kendali adalah si pihak consignee. Itu nominasi. Kalau freehand ya freehand biasa ya, kayak misalnya sama ada shipment aku tak booking dewe. Nah, kayak sana booking sendiri. Bisa jadi agennya sama, bisa jadi pelayarannya sama. Tapi kalau yang misalnya sampean pihaknya si persampean tak kasih tahu agennya, dia akan konteks duluan. Yang sana otomatis mengira ini adalah freehand. Akhirnya harganya juga harga freehand. Kalau harga freehand itu bisa jadi di sana mahal, di sini juga mahal. Seperti kayak yang liquid. Ya. Tuh, liquid itu freehand. Yang ngatur sana. Tapi kalau nominasi, karena yang ngatur sini, kita bisa kontrol yang di sini. Pokoknya harganya breaknya sekian, kemarin kan sudah kasih ya. Breaknya 10 kalau nggak salah ya. 10. Terus fix itu. Jadi nanti biar akhirnya Pak Yang menghubungi. yang menghubungi Iya. PIC tersebut. Iya. Ibaratnya nominasi itu karena jebuk tok. Yang di sana nggak boleh bikin sales atau bikin masalah ngobrol masalah harga di sana. Jadi di sini. Itu Pak, kalau kita kan selama ini komunikasi sama salesnya itu. Ya. Nah, harusnya PIC pengiriman kan enggak dengan sales itu. Ya. Atau saya tanyakan aja ya, maksudnya kalau untuk masalah staffing dan sebagainya nanti Ya nggak tak apa-apa. kasih Pertama pengumuman. kali sih salesnya itu dulu aja. Oke, nanti si salesnya yang ngarahkan agennya ini ke siapa gitu ya. Iya, betul. Nanti kan setelah dikontak sama agennya, oh nanti kamu hubungan sama anak buahku misalnya. Ya, ya. Tapi minimal kan sudah ada komunikasi satu arah dari kita. Bukan dari mereka yang mengontak ke agennya kita. Oke. Kayaknya Pak Adi nggak kasih nomor agennya ke kita biar nggak ke Takutnya sana. iya Ya, kedisian ya. gitu loh. Kadang itu ya ada nakalan juga kan. Salah sana kan juga pengen bikin shipment kan. Iya kan? Iya, iya. Loh ini lo mau hubungi aku di sini. Bisa diapain mas? Begitu. Ya pada bikin lah. Nanti ini kan misalnya shipmentnya uang selesai ternyata nominasi bisa dilihat aku udah dihubungi dulu sama pihak shippernya. Bisa diapain sebagai nominasi. Walaupun yang bayar kita kan. Ya, makanya nanti akhirnya kan gegeran. Iya, iya, iya. Komplikasi. Oke ya, kita break dulu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang powder itu agak lucu juga sih, sama kayak gini tapi beda lah maksudnya masalah kita juga. Jadi kan yang powder itu Pak, perusahaan anak perusahaannya mereka yang marketing itu ada yang namanya Chengdu itu kan perusahaan marketingnya Pak. Sedangkan yang Sichuan itu manufakturnya, artinya simpel ya, dalam artian ini simpelnya gitu. Nah, ternyata tanpa saya tahu, saya tuh menghubungi keduanya ini Pak. Saya hubungi salesnya si Chengdu, saya menghubungi salesnya si Sichuan ini. Nah terus pas saya awal-awal minta COA, memang iya COA-nya ada Chengdu, COA-nya ada Sichuan. Tapi pas saya minta MSDS, dua-duanya kirim atas nama Chengdu. Dan saya kaget loh, saya tahu kok sekolah MSDS apa Chengdu, saya gitu kan. Lalu saya konfirmasi, saya jujur lah. Ya aku jujur aja, aku hubungi sales enggak hanya kamu. Aku ada yang hubungi itu namanya Chengdu juga. Oh ini MSD, saya lupa ya Pak, MSD satu jiwanya lah. Atas namanya Chengdu ya, kan kamu bilang kamu dari Sichuan.
Ya dijelaskan sama dia. Nah sebenarnya manufaktur guru itu si Juan, tapi si Juan itu diperbolehkan untuk jualan ke Cina, hanya di Cina saja. Tapi manufakturnya sebenarnya itu. Cuma kalau nanti untuk ekspor, untuk yang ke kamu lewatnya Chengdu. Saya tanya, Nek, nanti kan harus keluar Chengdu. Kenapa lewat saya aja? Tapi nanti ini mau lewat Chengdu, tetap PO mu keluarnya aja lewatnya Chengdu. Berarti lewat kamu ya, oke. Akhirnya yang Chengdu saja udah saya lepas saja gitu. Tadi Ya. perubahan skema dari pabrik Loh, apa? minta didatangkan hari Minggu. Minggu. Di Oh, minggu. Guru ya, Mas. iya, mau nggak mau workitnya Senin nggak ada. Oh. Insya Allah bisa nih Pak Di. Bisa. Berarti kan kita cukupnya dina Sabtu malam. Sabtu malam. Iya. Oke, tawaran. Kan belum ditunggu sampai Sabtu Mas. Kalau emang 14 sih. Sabtu. Kurang praktek puas. Lagi kan so iki lho, wong sales kontrak iki wae sik titik ae ra usah diganti. Berarti dokumen lengkap. Tapi yang selalu lakukan sama ada. Ya, satu masalah. Berbadan diukur agar 20. Acuannya finance kan berdasarkan Boleh kok. kan itu lagi di grafik Kan ada. Karena surat jalannya bagaimana? Anu, jalan mana sih? Jadi pokoknya cuma minggu. aku lagi tinggal Anu, terus ngirim nomor ya? kalau sama Telepon saya. Kok kawin minggu ya? Nah.